Ini adalah salah satu karya saya di kampung ini, membuat instalasi mikrohidro untuk masyarakat. Kita buatnya secara swadaya masyarakat, ada ide kita kumpulkan masyarakat, ayo kita buat sebuah mikrohidro pembangkit listrik untuk menerangi kampung kita. Jadi saya buatkan idenya. Nah, ini adalah merupakan instalasi pertama yang kami buat tahun akhir 2008. Kita buatnya survei di sungai yang berbukit. Salah satu tujuannya di berbukit adalah untuk aliran air yang kuat. Kita ambil aliran air yang kuat sehingga akan lebih kencang perputaran turbinnya. Turbin kami sudah mengalami 3 kali perubahan, awalnya dari kayu, kemudian kita ganti dengan modifikasi dari ban pembajak sawah, akhirnya seperti ini sekarang. Generatornya dulu 3 kWh, sekarang sudah 10 kWh. Dan outputnya kurang lebih 5 kWh dengan air yang debit air seperti ini. Nah, proses terbentuknya sendiri adalah air itu kita tampung di atas, pembuatan bendungan kecil, kita kuras sungainya, kemudian batu-batunya kita angkat ke sebagai pondasi. Kemudian kita tempel dengan semen, pasir dan segala macamnya jadi bendungan. Air-air itu kemudian kita aliri ya melalui pipa. Nah, hasilnya ini seperti ini. Ada air dalam pipa untuk memutar turbinnya. Akhirnya turbinnya kita hubungkan dan menghasilkan listrik melalui generator. Awalnya ada ini bantuan Pemda untuk listrik di kampung kami dengan menggunakan genset. Ternyata setelah berjalan 2 bulan itu tidak mampu kita. Biaya operasionalnya, bensinnya, solarnya ya gitu. Itu tidak mampu, masyarakat tidak mampu. Nah, setelah itu saya cari ide gimana nih supaya kita bisa terang, murah, dan menggunakan sumber daya lokal. Jadi kita survei, cari, dapat ide buat deh mikrohidro. Melalui internet kita buat, di mana proses-prosesnya, akhirnya kita dapat mikrohidro. Saya ceritakan sama orang tua, Pak, begini, kebetulan waktu itu orang tua saya adalah kepala dusun ya, masih kepala dusun. Jadi gimana dong kita buat ini? Akhirnya orang tua kumpulkan tetangga-tetangga, keluarga-keluarga, masyarakat. Yuk, ada generator tidak terpakai ya, 3 kWh itu kita pakai nih. Gimana gambarannya? Saya buatkan gini gambarannya. Nah, dipahat lagi kayunya. Kayu kita pahat sebagai turbin pertama. Turbin pertamanya dari kayu. Nah, setelah itu kita coba. Jadi tadi di atas kita pertama itu menggunakan saluran dari bambu. Ya, bambu kita belah 2 itu. Kemudian kita gunakan sebelum menggunakan pipa nih, sebelum menggunakan pipa itu kita menggunakan bambu. Akhirnya jalan. Balonnya dulu di sini ada balon sebagai indikatornya. Apa jalan atau tidak. Oh, ternyata nyala. Nah, masyarakat semakin termotivasi bahwa ternyata kita bisa gitu ya. Bisa dorong. Hanya bisa, ada nyalanya air. Nah, sudah itu kita berpikir lagi, berembuk lagi gimana caranya. Akhirnya didapatkan, kita bisa beli generator 5 kWh. 5 kWh, bisa menerangi 6 rumah. 6 rumah kan yang pertama itu. Kemudian kita ganti nih, kalau ini lebih 10 rumah ini. Satu instalasi ini. Nah, kita buatkan, itu sudah jalan instalasinya. Nah, setelah jalan itu kita, ya, tidak mungkin hanya 10 rumah gitu ya. Kita berusaha rembukan lagi buat kelompok-kelompok. Siapa lagi nih kelompok yang mana? Namanya kita buatkan kelompok. Sungai di bawah kan ini bukit ya, jadi di bawah ada lagi bukitnya. Jadi buat lagi di bawah instalasi. Di bawahnya kita buat lagi instalasi. Begitu, kita buat terus. Dengan adanya listrik, masyarakat alhamdulillah terbantulah gitu ya. Merasa terbantu bahwa ada peningkatan, ada perubahan sosial, paling tidak sedikit demi sedikit. Adik-adik kami juga sudah mulai belajar kalau malam hari, sudah belajar bagaimana, sudah melihat mungkin di televisi ya, sudah terbuka dunia luar bahwa ada dunia ternyata jauh lebih luas daripada kita nih, ya, hanya tinggal di gunung gitu. Ternyata setelah saya juga cerita, kasih motivasi bahwa kalau adik-adik dilihat di televisi, kita di luar bisa berkompetisi dengan siapapun. Sukses itu, ya saya selalu sampaikan, kalau sukses itu tidak melihat latar belakang kita, siapa Anda, tapi melihat bahwa apakah Anda sanggup untuk meraih impian itu. Ya.
ini kan soal berdaya ya. Jadi satu instalasi kita patungan. Sebagai investor nih ceritanya. Bahasa kerennya mungkin investor. Kita patungan. Itu biasanya 5 orang, 6 orang, sampai 10 orang malah ada. Kita buat satu instalasi. Nah, kalau ada yang mau nyambung, kita ada semacam kayak biaya per bulan. Kalau ada gitu ya. Kita ini kalau untuk itu khusus untuk maintenance-nya aja, perawatannya. Ini kan talinya ini kan harus diganti nih. Talinya tiap bulan itu, kemudian siapa tahu pipanya bocor. Ya, kalau misalnya ada uang lebih yang merawat itu, biasa kita kasih intensif. Tapi itu masyarakat juga enggak usah lah, kita siapa sih saya gitu ya. Jadi kan ada sawah-sawah di sini ya. Jadi siapa yang dekat kerjanya di sini itu yang datang merawat, datang lihat, datang bersihkan bendungannya, saluran airnya, filternya itu. Dan uniknya juga itu kemarin kita itu masih pakai penyeimbang turbin itu dari bahan bekas. Pabrik yang sudah lama, pabrik batu dulu namanya. Berat itu. Kita jadikan penyeimbang antara turbin dengan batunya itu. Jadi kita menggunakan bahan bekas yang tidak dipakai. Nah, termasuk di atas penyaringnya, penyaring sampah di bendungan itu kita menggunakan bahan bekas dari tempat piring itu yang ada jala-jalanya. Kita gunakan itu untuk ini, daun-daun menyaring daun-daun. Ya, kok. Sebenarnya kita kalau misalnya untuk promosikan ya, minta bantuan gitu, saya pernah adakan buatkan sejenis proposal gitu. Ini loh kita mau buat di kampung kami untuk listrik. Ada yang respon iya gitu, ada juga yang bagus, idenya bagus gitu. Tapi hanya sebatas itu. Bantuan ya, bantuan secara dana ya itu tidak ada. Dan biasanya kita minta ya, kalau misalnya pas ada kerusakan, misalnya tali pambelnya nih kayaknya sudah mau diganti lagi, 1 pekan ke depan harus diganti. Kita cari lagi sama, terutama ya misalnya masyarakat yang tidak jadi bukan patungan gitu ya, investor, kita tarik, bisa enggak berikan tali pambel patungan sama ibu ini, bapak ini. Oh boleh misalnya begitu ya. Kalau tidak kita minta lagi sama yang lain. Ya pasti ada lah, maksudnya kita usahain ada. Ya 30.000 patungan gitu ya, 5.000 gitu bisa. Sekarang yang nyala setiap malam itu kurang lebih 40. Tapi kalau misalnya yang nyambung satu balon banyak, tapi kadang kan masyarakat sini juga masih ada yang tinggal di kebunnya. Kalau misalnya musim kacang itu sudah tanam kacang sampai selesai panen baru pulang ke rumahnya. Jadi kosong rumahnya. Jadi kan tidak nyala. Saya berharap melalui mikrohidro ini penerangan ada, akses informasi melalui misalnya televisi, adik-adik kami terdorong. Orang-orang tua kami termotivasi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Adik-adik kami termotivasi untuk sekolah. Perekonomian, pertanian di televisi bisa kita lihat. Jadi lumayan bagus. Komunikasi melalui handphone, kita sudah bisa beli handphone kemudian melakukan komunikasi. Prinsip saya, Pak, saya dorong anak-anak saya sekolah, Pak, demi untuk kemajuan, demi untuk kesejahteraan. Jadi harapan, Pak, menurut prinsip saya, biar saya artinya menderita, yang penting anak saya sekolahkan, Pak. Kalau anak-anak itu sekolah, Pak, nanti kembali lagi membangun daerah saya, utamanya di kampung sini, Pak. Kalau yang kegiatannya Ade Haryanto, setahu saya memang setelah diadakan di Dusun Ampiri, karena memang beliau dari sana, setelah dia jalan di sana di Ampiri, dia lihat berhasil, makanya dia melangkah ke dusun-dusun yang lain ini, yang 2 dusun ini. Jadi tersentuh semua secara keseluruhan. Ya, dampak positifnya termasuk artinya dia sudah merasakan apa yang dirasakan di
sektor-sektor perkotaan. Artinya sudah kampung sudah cerah, sudah terang di sana. Kemudian artinya semangat petani ini untuk menggarap lahan itu semakin meningkat juga. Iko di Batoa, iko kawa yang ngerano, dengan perbaiki masa depannya. Jadi, kita berharap besar kalau ada anggaran yang itu kita sangat berharap besarnya. Ya. Supaya lancar. Saya punya pemikiran bahwa siapapun kita, entah itu di gunung, di pedesaan ataupun di perkotaan, kita harus memiliki visi yang sama, bahwa kita harus maju, informasi harus kita akses, kemudian dari segi perekonomian juga kita harus akses dan semakin meningkat, pendidikan itu harus juga kita meningkat, bergerak. Membangun kampung adalah pekerjaan yang mungkin rumit ya, konflik, tapi ternyata kalau kita sudah masuk, tahu real celah-celahnya, celah-celahnya, kita bisa mudah karena setiap kampung memiliki kekhasan tersendiri dan itu yang unik. Ketika gerakan mudah ya, ada keterikatan emosional yang kuat. Nah, setelah itu saya memiliki impian gitu ya, membangun kampung saya dan ampiri yang lain tentunya, karena banyak sekali daerah-daerah seperti itu. Saya ingin melahirkan isinya bukan mahakarya tapi karya kecil gitu ya, karya kecil yang paling tidak bisa merubah titik. Nah, akhirnya dorong itulah yang membuat saya untuk melakukannya dan membangun masyarakat. Kalau bukan kita yang membangun masyarakat kampung kita, siapa gitu ya.